Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk Anda Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi di rubrik Kacamata Hukum, dan kali ini saya sudah bersama Dr. Yudi Kristiana SHM. Beliau ini adalah praktisi tetapi juga sekaligus akademisi dan sudah cukup dikenal luas di kalangan aparat penegak hukum, terutama pemberantasan korupsi, karena beliau pernah berpengalaman lama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita nanti akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih situasi penegakan hukum pemberantasan korupsi saat ini, dan ke depan itu bagaimana tantangannya. Mas Yudi, apa kabar? Baik. Wah, terima kasih sudah diberi kesempatan, dan kita mau langsung saja. Ini dalam perspektif Mas Yudi nih, karena banyak mengajar, juga pengalamannya panjang di bidang penegakan hukum, karena beliau adalah jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Situasi per hari ini tentang korupsi dan penegakan korupsi ini bagaimana, Mas Yudi? Iya, terima kasih Mas Krisna. Ya, jadi saya sebenarnya ikut prihatin ya melihat perkembangan korupsi di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia itu salah satu metode pengukuran bagaimana sesungguhnya korupsi itu terjadi. Itu sejak 20 tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan, artinya tidak bergerak signifikan. Stagnan ya? Ya, jadi pergerakannya tidak signifikan dalam 20 tahun terakhir ini. Memang banyak faktor penyebabnya, tetapi selain karena persoalan-persoalan yang bersifat pencegahan korupsi, itu juga masalah pemberantasan korupsinya pun saya melihat ke depan perlu diperbaiki. Di sisi mana ini perlu diperbaiki nih? Karena pasti ini ada case-case yang kemudian bisa jadi trigger gitu ya. Wah, ini lemahnya di sini, kurangnya di sini, ini yang harus diperbaiki dan seterusnya. Iya, memang pemberantasan korupsi itu tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Jadi tidak bisa kita mengandalkan misalnya Gedung Bundar saja, atau Kuningan saja, atau juga Mabes Polri saja, dan juga misalnya Pengadilan Tipikor. Sebenarnya itu adalah tugas kita bersama. Jadi pemberantasan korupsi itu menjadi tugas kita bersama. Tetapi sebagaimana amanah undang-undang setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini, dalam konteks kehadiran KPK, mestinya KPK bisa menjadi suatu institusi terdepan di dalam pemberantasan korupsi. Nah, disitulah peran KPK saya melihat perlu direvitalisasi kembali. Peran KPK terlepas dari perubahan politik hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang KPK, tetapi sebenarnya yang menjadi lebih penentu adalah komitmen dari KPK itu sendiri. Itu yang perlu ke depannya. KPK ini suka tidak suka harus diakui, memang ketika dihadirkan atau dibentuk itu kan menimbulkan atau ekspektasi orang masyarakat itu sangat tinggi ya. Karena situasi waktu itu kayak buntu gitu, sehingga diperlukan kehadiran lembaga yang punya kekuasaan besar dan efektif. Nah, tetapi mungkin kita juga melihat pada perjalanannya kan ada banyak dinamika di dalamnya. Apakah itu mempengaruhi ini bagaimana ekspektasi di awal sampai kemudian per hari ini gitu? Ya, sebenarnya ekspektasi terhadap pemberantasan korupsi itu tinggi. Jadi terhadap seluruh lembaga penegak hukum. Tidak hanya KPK ya. Tetapi lebih khusus lagi kepada KPK, karena kalau KPK memang spesifik ya, didesain itu untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya ada aspek-aspek pencegahan. Oleh sebab itu arah pemberantasan korupsi ke depan itu menjadi penting. Apakah kita tetap menggunakan pola-pola existing saat ini, atau
melakukan perubahan-perubahan, inovasi atau terobosan-terobosan ke depan. Nah itu tugas KPK ke depan itu. Nah kira-kira terobosan atau modifikasinya itu apa kira-kira? Karena kita juga tahu realitas di prakteknya itu kan pembentukan KPK kan tidak terlepas dari tarik-menarik politik lah gitu ya. Betul. Ya, jadi idealnya di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu KPK itu harus punya skala prioritas. Skala prioritas sekaligus menjadi roadmap. Nah, roadmap pemberantasan korupsi, bahwa korupsi itu harus diberantas, iya, semuanya setuju, tetapi KPK sendiri tidak punya instrumen untuk pada saat yang bersamaan memberantas korupsi di mana-mana gitu. Jadi harus membuat roadmap. Nah, roadmap itu dimulai dari skala prioritasnya. Korupsi sekarang itu terjadi di mana saja sih? Nah, misalnya kalau kita mencoba untuk mengidentifikasi ya, korupsi-korupsi yang saat ini kita rasakan bersama, masyarakat juga merasakan itu, misalnya korupsi politik. Korupsi politik sampai sekarang masih loh ya. Nah, sekarang korupsi politik itu terjadi. Jadi korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik sekaligus pengambilan kebijakan politik. Korupsi politik berujung kepada itu. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sekali aktor-aktor politik itu melakukan tindak pidana korupsi. Nah, dari situ terlihat bahwa ternyata korupsi sektor politik itu sejak awal KPK berdiri sampai sekarang masih terus terjadi. Nah, berarti itu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan. Kemudian korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, jadi pengadaan barang jasa dengan APBN yang begitu besar itu juga masih terus terjadi. Artinya korupsi-korupsi yang terkait dengan pengadaan, konteksnya berarti kan di situ lebih pada keuangan negara. Itu pasal 2, pasal 3 itu juga harus menjadi concern. Kemudian korupsi yang berikutnya itu di sektor perpajakan. Pajak ya. Sektor pajak itu dugaan korupsinya besar, jadi manipulasi perpajakan. Konsep dasarnya adalah penerimaan negara itu seandainya tidak terjadi korupsi itu jauh lebih besar. Tidak ada kebocoran gitu ya. Jadi karena ada manipulasi dalam penentuan pajak sehingga potensi penerimaan itu menjadi berkurang. Harusnya lebih besar. Nah, itu melibatkan banyak sekali para pihak. Oleh sebab itu juga menjadi bagian yang tidak bisa kita tinggalkan itu. Kemudian berikutnya adalah korupsi di sektor perbankan. Core bisnis perbankan itu kan antara lain kan memberikan pembiayaan di dalam proses bisa ekspor, impor, bisa proses pengadaan untuk konstruksi, termasuk yang disalurkan kepada masyarakat di level grassroots gitu. Nah, ternyata itu sampai dengan sekarang juga korupsinya masih besar. Jadi penyalahgunaan pemanfaatan kong kali kong dalam proses pemberian kredit itu juga besar. Nah, oleh sebab itu juga harusnya menjadi bagian dari concern dari KPK. Kemudian ada juga korupsi di sektor energi. Ya, jadi energi. Jadi korupsi di sektor energi itu yang sekarang kebetulan ya banyak diungkap oleh Gedung Bundar ya, masalah korupsi sektor pertambangan ya. Itu bukan pekerjaan mudah. Karena di situ melibatkan banyak pihak. Nah, korupsi di sektor energi itu juga bukan sekedar korupsi saja, tetapi itu ada behind the scan-nya itu kan sangat dimungkinkan ada kepentingan-kepentingan politik di dalam. Nah, jadi
kalau kita bisa membuat prioritas yang dari sektor politik, korupsi politik, pajak, pengadaan barang jasa, kemudian perbankan dan sektor energi, nah, tanpa menafikan jenis korupsi yang lain. Nah, itu kemudian dibuat roadmap-nya. Roadmap-nya. Nah, kalau sudah dibuat roadmap, kemudian dibuat skala prioritas, sekaligus kita berjalan krek gitu. Jadi misalnya begini ya, kalau ada korupsi di sektor pertambangan, nah berarti itu kan aspek represifnya bekerja, penegakan hukumnya bekerja. Nah, ketika kita menangani korupsi di sektor energi pertambangan, berarti aspek pencegahan tata kelola pertambangan dilakukan untuk mencegah. Nah, jadi sinergi itu di situ. Jadi ada aspek represif, ada aspek preventif. Nah, sinergi antara tahap represif dan preventif ini harus seimbang ya. Seimbang. Jangan kemudian kita menangani korupsi, misalnya melakukan penanganan korupsi pertambangan, entah timah, entah batu bara, tapi kemudian setelah dilakukan pemberantasan korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan eksekusi, tidak ada perbaikan tata kelola. Jadi antara sinergitas antara represif dan preventif itu harus jelas gitu. Sinkron ya. Sinkron. Nah, ke depan KPK mestinya punya itu roadmap-nya itu dan sekaligus skala prioritasnya. Jadi tidak bisa pemberantasan korupsi itu kayak ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba di sektor ini nangani korupsi, tiba-tiba sektor ini nangani korupsi, tiba-tiba sektor ini. Jadi kayak gagap gitu, nggak boleh. Dan itu nanti outputnya menjadi tidak maksimal. Mas Yudi, kita kembali sedikit aja, barangkali ada semacam kilas balik itu, karena pengalaman kita, dan ini pengalaman yang ditangani oleh Mas Yudi ketika di KPK ya, kasus proyek Hambalang ya kan. Nah, dari situ tuh apa sebetulnya pelajaran yang bisa diambil untuk keperluan ya mungkin pencegahan di berikutnya, kan itu kan melibatkan sistem tuh, ada sistem apa namanya pengadaan barang dan jasa, ada aktor-aktor politik yang bekerja di situ, ada aktor di eksekutif juga yang turut memuluskan. Pelajaran pentingnya dari kasus itu apa? Jadi kalau flashback kepada penanganan perkara korupsi, misalnya kasus-kasus Hambalang itu terlihat bahwa korupsi itu sudah dimulai pada saat penyusunan anggaran. Pada saat penyusunan anggaran, begitu anggaran digedok di Banggar, itu sudah terjadi. Nah, siapa yang membiayai lebih awal, kemudian siapa yang nanti mendapatkan proyeknya, sampai kemudian nanti subkon-subkonnya. Nah, jadi berarti kalau ingin mengatasi korupsi seperti yang pernah terjadi dilakukan dalam konteks Hambalang ya, mohon maaf, itu dari proses penganggaran itu harus sudah dikawal. Jadi dikawal, benar-benar dikawal, bahwa tidak ada politisasi di dalam proses penganggaran itu yang berujung pada korupsi. Dan itu terlihat bahwa korupsi dengan politik itu berkelindan. Jadi begini ya, saling mencengkeram gitu. Ya, begitu. Dan hasilnya seperti itu yang kita saksikan sampai hari ini ya. Dan terlihat bahwa sampai dengan saat ini perubahannya belum signifikan. Artinya KPK melakukan langkah-langkah represif, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, mungkin juga kejaksaan dan kepolisian, tetapi tampaknya perubahan menuju ke perbaikan sistem itu yang belum kelihatan ya. Ya itu begini, kalau dari perspektif teoritiknya ya, itu begini, pemberantasan korupsi itu hanya bersifat simptomatik.
Jadi hanya sesaat, tetapi tidak kausatif. Kausatif itu artinya tidak mencari akar masalahnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada korupsi dilaporkan kemudian ditangani. Kalau pasal 2, pasal 3 prosesnya panjang. Dari penyidikan nanti kemudian dimintakan pendapat ahli audit, kemudian menghitung kerugian negara dan seterusnya. Kalau korupsinya berupa penyuapan, kemudian kita melakukan OTT, case buildingnya seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan hanya simptomatik. Mengatasi korupsi terjadi saat itu. Sesaat itu ya. Sesaat saja. Tapi apakah itu mengatasi penyebab terjadinya korupsi? Tidak. Itulah sebabnya korupsi terus berulang. Jadi kalau tadi disinggung korupsi politik, ya berarti korupsi politik terus berulang karena akar itu tidak diselesaikan. Kayak ini ya, kayak penyakit kanker jadinya ya. Nah, jadi sekali lagi korupsi itu, mengatasi korupsi tidak boleh simptomatik, harus kausatif juga. Jadi dilihat akar masalahnya apa, diselesaikan. Termasuk pendekatan perbaikan sistem pastinya ya. Nah, tata kelolanya. Tata kelola. Nah, tadi sudah disampaikan ya, ada sejumlah katakanlah topik atau sektor yang paling urgen ya untuk ditangani, dan korupsi cukup masif di situ ya. Tadi ada perbankan, ada pengadaan barang jasa, ada energi dan pertambangan gitu ya. Kira-kira nanti nih KPK ini kan kelihatannya kan ada di masa-masa masa-masa pemilihan pimpinan baru ini. Apa menurut Mas Yudi kira-kira yang mendesak sekali untuk disiapkan, disegerakan? Ya begini, orang banyak menyoroti KPK itu melemah, ya kan? Itu kan karena perubahan regulasi. Ya. Tapi sesungguhnya menurut saya pribadi ya, KPK itu tidak bisa diruntuhkan dari luar. KPK itu diruntuhkannya, digerogoti dari dalam. Nah, kalau ingin KPK bisa kemudian berjaya kembali, bisa melaksanakan fungsi yang tadi saya jelaskan dengan segala prioritasnya itu, jadi KPK harus membangun kembali integritasnya, merekrut orang-orang dengan standar kapasitas, kompetensi, integritas yang tinggi. Nah, itu tidak boleh ditawar. Nah, sekarang saya melihat KPK dalam posisi kedodoran itu. Statement-statement dari pimpinan KPK terakhir, mohon maaf ya, ada statement yang mengatakan KPK penyidik, pokoknya insan KPK tidak boleh tunduk kepada perintah-perintah di luar pimpinan KPK. Nah, itu kan kami sebagai pihak yang pernah berada di dalam itu sesungguhnya sangat prihatin. Bagaimana kemudian suatu institusi yang punya otoritas tinggi, kewenangan besar, yang bisa diberdayakan secara luar biasa, ternyata pimpinannya sendiri itu mengeluh. Ya kan? Ironis ya. Ini kan ironis. Berarti ada sesuatu yang sangat serius. Gitu. Nah, kalau memang dirasakan bahwa ada kemungkinan dalam tanda kutip bahasanya kan, kalau ada perintah di luar struktur itu kan berarti intervensi. Intervensi. Nah, itu berarti kan ada persoalan pada saat rekrutmen. Jadi ada penyusupan, pemasukan orang-orang, kepentingan. Nah, itu yang dari awal, padahal sesungguhnya itu bisa dicegah dari awal ketika rekrutmen. Kan ketika melakukan rekrutmen terhadap insan KPK itu dengan passing grade yang tinggi dulu yang saya rasakan, kemudian ada standar selain kompetensi, hard kompetensi dan soft competence, itu juga ada background check. Background check ya? Background check. Jadi melihat di tracking kembali rekam jejaknya lah ya. Jejaknya. Nah, nampaknya itu yang kurang dilaksanakan sekarang sehingga bisa disusupi kan. Kalau rekam jejak itu dilaksanakan dengan baik, mestinya tidak mungkin ada individu-individu yang mendapatkan perintah di luar struktur. Itu jadi harusnya dari situ. Karena dari awal seleksi mestinya orang-orang yang berpotensi itu sudah bisa tersaring.
Jadi artinya ini ya KPK itu sebetulnya punya pekerjaan ulang lagi sebetulnya. Kalau dulu kan relatif integritas dan sebagainya kan bisa kita tahu lah gitu dengan capaian-capaiannya juga. Tapi karena ada dinamika di internal dan kemudian itu menjadikan harus seperti memulai dari nol lagi kan. Iya. Ya kita lihat terakhir misalnya terkait dengan pengawal tahanan, mohon maaf ya. Oh ya. Kalau ada pengawal tahanan menerima sesuatu dalam jumlah yang sangat banyak dan masif dan lama lagi. Lama, tidak hanya satu orang tapi banyak orang. Nilainya juga tidak sedikit. Itu kan berarti mohon maaf ya kulturnya tidak baik. Corporate culture KPK-nya dalam konteks tahanan itu kan tidak baik ya. Berarti wah ini memprihatinkan. Iya, berarti itu memang betul ya, degradasi itu terjadi dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Iya. Jadi itu penting itu. Iya. Karena saya ingat betul dulu itu saya kan di KPK itu masih membimbing mahasiswa doktor dulu, ingat saya itu. Saya mendapatkan kiriman kopi. Setelah selesai mendapatkan kiriman kopi Lampung. Kopi itu nilainya seberapa sih? Sekalipun satu dus nilainya tidak seberapa. Tapi dengan code of conduct-nya kuat di internal KPK, saya harus mendeklar kepada bagian gratifikasi bahwa ini silahkan diteliti, ini dideklar apakah ini gratifikasi atau tidak. Nah kemudian sistemnya bekerja. Sehingga kemudian dipastikan bahwa ini tidak terkait gratifikasi, kemudian bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya bagi itu siapa yang hobi ngopi, kebetulan kan di KPK kan sering lembur ya. Kita dulu dopingnya itu cuma kopi saja, lembur, ya udah ngopi ya. Message yang ingin kita sampaikan bahwa mestinya dari hal-hal yang sekecil itu ya di-maintain, dipelihara dengan baik. Sehingga dengan demikian orang tidak akan terjebak pada persoalan-persoalan yang besar yang kemudian menjerat sendiri. Jadi kalau code of conduct-nya itu jelas, itu tidak akan terjadi yang seperti ini. Urusannya kan banyak sekarang itu, mohon maaf, yang tiket untuk nonton apa, sama fasilitas apa, fasilitas itu ya saya pribadi agak prihatin sehingga itulah PR ke depan itu. Jadi kalau KPK itu berjalan as it is saja, ya normal saja, itu sudah bagus. Itu, jadi, dan sebetulnya itu pernah ya, maksudnya ada di level itu mungkin malah lebih gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu termasuk menjadi PR-nya KPK ke depan. Mas Yudi, saya kira masyarakat kan juga patut untuk mendapatkan pelajaran dari isu tentang pemberantasan korupsi ini ya. Artinya kadang-kadang kita menemukan bahwa praktek korupsi itu terjadi karena permisif ya, faktor permisifnya mungkin di pihak masyarakat juga, di penyelenggara juga dan lain-lain gitu. Nah, ini kira-kira pesan yang ingin disampaikan Mas Yudi apa kira-kira? Maksudnya ini akan menjadi prioritas agenda yang harus segera dikerjakan karena ini soal kultur dan mental ini. Silakan Mas Yudi. Jadi begini, leadership yang penting salah satu kunci keberhasilan dari kepemimpinan adalah keteladanan. Jadi kalau kita melihat dalam tanda kutip Mas Krishna melihat ada permisivisme, jadi seolah-olah korupsi itu diperbolehkan dalam tanda kutip itu bahasa vulgarnya. Nah, itu kan karena orang melihat, mengidentifikasi atasannya. Jadi prinsip keteladanan itu menjadi sangat relevan karena sing kono-ngono yang atasnya begitu ya kan gitu loh. Jadi akhirnya ya wes lah, kewenangan apapun yang dia punya sekaligus ya itu satu-satunya kesempatan akhirnya kan dalam tanda kutip dimanfaatkan. Jadi makanya kalau salah satu prinsip kepemimpinan yang baik itu kan misalnya dikatakan begini, good leader
is one who knows the way, shows the way, and goes the way. Jadi pimpinan yang baik itu adalah yang tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ya, jadi dia bisa tahu, kemudian shows, menunjukkan, dan sekaligus dia goes, artinya dia melakukan itu. Gitu. Jadi disitulah esensi prinsip keteladanan. Contoh ya, kasih contoh. Keteladanan itu. Jadi kalau kita melihat dalam suatu kultur, suatu organisasi kecil, itu pimpinannya bisa menjadi teladan, maka saya yakin tanpa harus banyak bicara berbusa-busa, masyarakat, anak buah kita akan mengikuti. Jadi itu prinsipnya. Nampaknya. Baik, jadi kembali lagi ke ini ya, ke ajaran leluhur kita juga, sesepuh kita, sepuh bangsa, engar sosong tulodo, kira-kira gitu ya. Betul. Sayangnya mungkin kita melihat ada ketidaksinkronan antara itu dengan apa yang terjadi belakangan di dalam politik nasional kita, Mas Yudi. Jadi, kalau dulu kan ada prinsip namanya engar sosong kloto, matio mankarso, tuturi handayani, itu menjadi penting ya, relevan kembali. Tapi memang setiap zaman itu selalu muncul itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tapi Mas Yudi optimis ini nanti artinya agenda pemberantasan korupsi bisa kita kembalikan, terutama mungkin di KPK kita balikin lagi lah ke marwah lembaga ini. Kalau saya yakin ya, dengan pengalaman kita pernah masuk di KPK menangani kasus-kasus baik dalam konteks penyidikan, penuntutan, termasuk kita juga ikut-ikut dulu OTT gitu. Terus pengalaman juga menangani korupsi di waktu di kejaksaan. Kemudian di kampus kita banyak berinteraksi, melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada generasi ke depan mahasiswa-mahasiswa. Kalau saya bagian dari yang optimis bahwa mestinya korupsi itu bisa diatasi ke depan, dan kita harus ingat kembali bahwa pemberantasan korupsi itu kan bagian dari proses penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu adalah instrumen negara untuk memastikan suatu masyarakat itu mencapai tujuannya. Jadi di dalam instrumen negara itu ada institusi penegakan hukum untuk memastikan pencapaian tujuan negara. Jadi sebenarnya kita harus berada dalam koridor itu. Nah, kadang kita lupa sekarang banyak banyak dari pemimpin-pemimpin level, kita nggak bicara pemimpin nggak harus selalu di atas, di level-level kita atas itu lupa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ini amanah agung untuk mencapai tujuan negara. Tapi proses-proses mencapai tujuan negara itu kadang diwarnai dengan transaksi-transaksi yang bertentangan. Jadi kenegarawanan itu menjadi sesuatu yang mahal. Dan itu contoh keteladanan itu yang akan dilihat banyak orang ya. Baik Mas Yudi, ini terakhir barangkali ada kata penutup atau closing statement lah. Apa poin yang ingin disampaikan Mas Yudi terkait dengan agenda pemberantasan korupsi di negara kita ini? Silakan. Iya, sebagai closing statement ya, kalau kita ingin memberantas korupsi ya, kita juga harus memulai dari diri kita sendiri, artinya dengan prinsip-prinsip leadership tadi, kepemimpinan, keteladanan, itu harus kita perjuangkan bersama. Setiap insan yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi terbeban untuk memberikan keteladanan itu. Sehingga dengan demikian terjadi diseminasi pemberantasan korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Itu menjadi menarik. Baik, Mas Yudi, terima kasih untuk kesempatan ya tidak panjang, singkat tetapi mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita tentang apa yang terjadi di depan kita saat ini. Dan baik,
Tribuners dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Dr. Yudi Kristiana SHM Hum. Beliau adalah adiaksa dan juga pengajar di sejumlah perguruan tinggi terkait dengan mata kuliah anti korupsi. Kita akan jumpa di rubrik Kacamata Hukum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.